Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue JL04 Surya PS Channel. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita pengalaman perjalanan horor, perjalanan yang sangat menyeramkan ke sebuah tempat wisata yang batal dilanjutkan karena di sepanjang perjalanan mengalami gangguan-gangguan serem. Jadi perjalanannya itu memakan waktu sekitar 8 jam dari tempat mereka tinggal ke tempat wisata tersebut. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita menuju ceritanya. Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan cerita ini, kita akan menyeruput kopi dulu sebagai tanda bahwa cerita ini akan dimulai. Jangan lupa subscribe. 9 Agustus 2021. Dedi, Deni, Nanang, dan Fitri memulai sebuah perjalanan pada pukul 4 sore yang ternyata bertepatan pada 1 Suro pada tanggalan Jawa yang tentu aja tidak mereka sadari ya sebelumnya. Nah, jadi nih kita berangkat sore ini. Jadi gak apa-apa ini kita berangkat jam 4. Nanti sampai sana jam berapa kita nyampe? Bisa-bisa kita sampai ke sana jam 12 malam itu. Apa masih ada nanti di sana penginapan buka? Masih aman. Serius? Yakin nih mau berangkat jam segini, perjalanan malam hari? Yakin lah. Paling enggak kita coba lah, biar ada pengalaman baru gitu, perjalanan pada malam hari gitu kan. Kita kan belum pernah tuh melakukan perjalanan malam hari kan. Kita coba kali-kali, pasti lebih seru. Oke lah kalau gitu. Tuh boncengan sama Denny ya Nang? Siap. Gue sama adik gue Fitri boncengannya kan. Jadi si Fitri ini adiknya si Dedi. Jadi si Nanang sama si Deni berboncengan lah orang dua itu ya. Si Fitri ini dibawa sama kakaknya si Dedi. Gue sedikit cerita, perjalanan pun dimulai itu. Laju lah dia kan, gas tancap gitu. Emang perasaan si Fitri ini pun sebenarnya gelisah dia itu, di antara mau ikut, di antara enggak gitu kan. Akhirnya ya ikut juga gitu karena dia pun penasaran tuh, belum pernah main ke tempat wisata tersebut. Kayak berangkat lah dia melakukan 1 jam perjalanan, 2 jam perjalanan itu aman-aman aja itu kan. Jam 6, jam 7 malam. Pada sekitar jam 8 malam itu mereka sudah hampir sampai ke perjalanan yang akan melewati sebuah hutan yang lumayan lebat dan lumayan panjang. Hutan itu mungkin tembusnya sekitar 2 jam perjalanan, mungkin baru tembus jalan hutan tersebut itu. Jadi mampirlah dia sebelum melewati hutan tersebut tuh dia mampir untuk mengisi bensin, persiapan ya, karena takutnya di hutan nanti kehabisan minyak. Persiapan lah mereka itu
mengisi minyak bensinnya itu di situ ya, dan tidak lupa mampir untuk sekedar minum, beristirahat sebentar. Sesudah itu mereka melanjutkan sebuah perjalanannya kembali. Selang beberapa saat sampailah dia kepada perjalanan yang lumayan diiringi hutan lebat. Dan tiba-tiba hujan gerimis pun menyambut kami di kegelapan malam itu, di pertengah hutan itu ya. Baru sesaat lah sampai masuk ke dalam hutan itu, perjalanan itu tiba-tiba gerimis pun tiba menyambut kami. Karena hujannya pun tidak begitu deras, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Setelah berapa menit, tiba-tiba si Fitri ini minta untuk berhenti di jalan. Kata dia, dia merasakan pusing kepalanya itu, merasakan pusing ya. Jadi dia minta berhenti dulu sebentar di tepi jalan, karena takut jatuh gitu, karena dia pusing gitu kan, nggak tahan lagi. Akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti itu, walaupun kami pun sebenarnya tidak berani berhenti di tempat seperti itu karena sepi ya, tidak ada rumah-rumah gitu di hutan gitu kan. Perjalanannya memakai sepeda motor seperti biasa ya, sepeda motor itu. Jadi hujan kan, gerimis, mau tak mau harus berhenti gitu kan, karena salah satu teman kami ini merasakan pusing, takutnya jatuh kalau dia gitu kan. Akhirnya kami kasih minum. Badan dia pun katanya pundaknya itu agak panas gitu ya, lemas, pusing, entah apa masalah, entah karena kena gerimis itu kan. Setelah itu kami pun sesudah dia agak kuat gitu kan untuk melanjutkan perjalanannya, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sampai hujan gerimis itu kami pakaikan mantel itu kan, mantel plastik sama si Fitri ini. Kebetulan di perjalanan itu cuman dia sendiri itu, perempuan tuh ya, adiknya Dedi itu ya. Jadi kami berempat. Oke, kami melanjutkan perjalanan kami ya. Tiba-tiba di pertengahan perjalanan si Fitri ini pingsan tiba-tiba, hampir jatuh itu dia, pingsan kan di belakang, bonceng gitu, hampir jatuh. Untung si Dedi ini kakaknya sigap, langsung dipegangnya sama tangan sebelah ini, langsung berhenti dia ngerem kan. Kami pun yang di belakang kaget dong, kenapa si Dedi ini tiba-tiba ngerem kan. Hampir aja kami pun numbur motor si Dedi ini, karena dia mengerem tiba-tiba gitu kan, kaget juga kami. Akhirnya Dedi pun teriak, si Fitri pingsan gitu kan. Nah serentaklah kami pun langsung itu kan standar motor, langsung turun, langsung bantu si Dedi itu. Udah bantu si Dedi itu, kita turunkan, terus bingung lah kami itu kan, gimana cara nyadarin si Fitri itu pingsan. Tak apa sebabnya, nggak tahu kami pun, entah karena emang fisik dia lemah gitu kan, atau sudah itu kami usaha itu, kami kasih minyak kayu putih itu dihirup-hirup gitu kan, biar dia sadar kembali kan. Udah gitu nggak berlama dia sadar, tapi sadarnya aneh, suaranya itu berubah, nggak kayak dia gitu kan. Suaranya itu kayak gimana ya, agak menggeram-geram gitu, terus agak kayak kejang-kejang keras gitu, urat-uratnya pun sampai keluar urat-uratnya itu kan. Kami lihat tuh, kami orang dua pun hampir nggak sanggup itu meganginnya itu.
apa sih Fitri ini gitu kan, tanya Fit gitu kan, dia nggak balas gitu kan, nggak balas, dipanggil tuh. Nah, jadi gue sama teman gue itu kan cemas lah, emang gue sama teman-teman gue itu nggak ada pengalaman soal yang kayak gitu kan, kenapa ini Fitri ini gitu kan. Udah gitu kami usahakan kan supaya dia sadar, entah sadar dari apa nggak tahu gitu kan, tapi kami pernah melihat gitu kan kalau yang seperti itu tuh kayak kesurupan gitu ya. Walaupun pengalaman kami nggak ada di situ, tapi kami sering lah melihat gitu kan orang kesurupan ya kayak gitulah gitu kan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk membaca itu ayat-ayat Al-Quran itu yang kami hafal gitu kan. Itu walaupun nggak tahu, yang penting niat kami kepengen si Fitri ini bisa sadar kembali seperti semula lah gitu ya. Kami baca tuh ya. Udah baca surat apa aja berapa itu kan belum juga dia sadar itu kan. Akhirnya kami pun kebingungan tuh, gimana ini kan. Begitu tiba-tiba si Fitri ini ngomong, suaranya itu kayak suara berat lah, suaranya itu kayak suara kayak kakek gitu kan ngomongnya. Dia ngomongnya itu kayak bahasa Minang gitu ya, bahasa Minang, tapi karena gua nggak bisa bahasa Minang, jadi gue peragakan bahasa Indonesia aja ya, bahasa nasional biasa. Jadi si Fitri tiba-tiba ngomong, kalian mau kemana, ini kan, ini bukan waktunya kalian untuk bermain-main, katanya kan. Tiba-tiba si Fitri itu ngomong kayak gitu kan. Nah, kami kaget dong kan, main-main apa Fit gitu kan. Kami langsung ngomong, main apa gitu kan. Akhirnya si Denny ini untungnya dia agak ngerti, dia sedikit ya, dia tak bertanya itu sama si Fitri itu, ini siapa katanya kan, ini bukan Fitri kan katanya, kata si Denny itu kan. Kalian lebih baik pulang katanya kan, daripada kalian tidak bisa pulang lagi, kata si Fitri ini ya. Yang kata sosok yang masuk si Fitri ke badan si Fitri itu, kenapa kami nggak boleh melanjutkan perjalanan kami, kata si Denny ini kan. Ini bukan waktunya manusia bermain-main di malam ini, kata si Fitri itu kan. Nggak serem lah saya ngomong meraktekinnya, nggak serem ya, karena emang saya nggak serem gitu kan, emang gimana sih, imut gimana gitu kan saya itu, jadi nggak bisa ngomong serem-serem gitu kan. Harap dimaklumin aja, pokoknya kayak gitulah pokoknya ya. Oke, jadi si sosok yang masuk Fitri ini terus itu ngomong berulang-ulang, ngomong kayak gitu, dia berbahasa Minang gitu ya, ngomong berulang. Akhirnya kami pun bingung. Terus si Denny pun tiba-tiba menyuruh gua sama si Dedi ini untuk menekan jempol tangan, jempol kaki si Fitri ini ya. Kami disuruh menekan jempol tangan Fitri sama kaki si Fitri ini. Singkat cerita kami tekan lah itu jempolnya itu kan, sambil menyuruh kami untuk mengiringi bacaan ayat-ayat yang si Denny ini bacakan kan. Udah gitu kami ngikutin bacakan beberapa saat. Akhirnya si Fitri ini pun tersadar bangun deh, tersadar sambil badannya lemas katanya. Ada apa ini, kata Fitri kan. Dia ngomong tuh, ada apa ini, kenapa saya, katanya kan. Terus kami pun
Terus gua, Dedi dan Denny ini pun ngomong tuh, nggak apa-apa Pit, cuman mungkin kamu cuman kecapean aja gitu kan, karena fisik kamu nggak mungkin kurang kuat gitu gimana gitu, jadi agak lemas. Nggak kami jelaskan tuh kalau dia barusan kesurupan gitu kan. Oke, singkat cerita pun si Fitri ini pun berdiri, itu kami kasih minum kan, duduk kasih minum. Habis itu kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami gitu ya. Kan kami pun sebenarnya kurang percaya juga ya, dibilang percaya nggak percaya gitu sama hal-hal seperti itu ya. Dan kami pun nggak ngerti maksudnya sosok yang masukin si Fitri ini, kenapa kami nggak boleh melanjutkan perjalanan tersebut. Katanya itu bukan malam untuk manusia bermain-main katanya, yang dikatakan oleh sosok yang masuk ke dalam Fitri tersebut tuh ya. Jadi kami singkat cerita kami melanjutkan perjalanan kami tuh, lanjutkan ya. Udah gitu tiba-tiba sekitar 20 menit mungkin perjalanan sekitar itulah, tiba-tiba hujan pun tambah deras gitu. Kami pun memutuskan untuk berhenti tuh. Kebetulan di pinggir hutan tersebut itu ada sebuah kayak tempat teduh-teduh orang jualan gitu kan, tapi udah nggak ada orangnya, udah tutup gitu, karena mungkin ada tapi siang hari kayaknya itu jualan gitu di hutan itu kan. Tapi pada malam itu tempat teduh-teduhan itu kosong, nggak ada orang, gelap gitu kan. Kami memutuskan berhenti di situ, masih di hutan itu, masih di sekitar hutan itu kan. Kami berhenti meneduh karena hujannya deras banget itu. Karena kami pun kebetulan cuman ada satu mantel itu yang kami bagikan sama si Fitri tadi itu kan, kami nggak bawa mantel. Kami berhenti di situ, tiba-tiba itu petir itu menyambar itu kan, kerugal gitu kan, sama hujan lebat itu, angin lumayan besar itu. Jalanan pun gelap itu, ada kabut-kabutnya juga. Kami pun nggak berani melanjutkan perjalanan itu kan. Tiba-tiba ada suara dari dalam hutan itu, suaranya kedengaran seperti tidak jauh tuh, kayak dekat kami. Suara tersebut itu suaranya seperti suara binatang buas gitu, mengaung-ngaung gitu kan. Mungkin kayak suara penghuni hutan itulah, suara binatang buas lah gitu ya. Entah suara apa, kami pun nggak tahu karena wujudnya itu kami nggak tahu. Tapi kalau suaranya kami kayak pernah mendengar gitu, suaranya kayak hewan apa itu gitu kan, hewan buas lah pokoknya kan. Kami pun nggak berani menyimpulkan hewan apa itu karena kami pun nggak melihat langsung, cuman mendengar suaranya aja gitu kan. Nah, hewan itu semakin lama terdengar semakin dekat, suaranya sampai menggetarkan hati kami tuh. Hati kami pun sampai merasakan getarannya itu, sampai takut gimana gitu kan. Nah, tiba-tiba si Fitri ini terjatuh lagi tuh, katanya pusing, tiba-tiba dia pingsan lagi, nggak sadar diri tuh. Kami berusaha untuk ngebangunin dia lagi kan, dengan cara-cara apa kami usahakan supaya si Fitri ini bangun kan, tapi nggak kunjung bangun juga itu si Fitri itu. Nah, beberapa waktu dia kesadar tuh, tapi kayak tadi lagi kesadar, tapi kesadarannya itu bukan dia, kayak ada yang merasuki dia itu. Kali ini suaranya itu kayak suara nenek-nenek, dia kayak suara nenek-nenek gitu kan. Dia suara nenek-nenek, tiba-tiba dia ngomong tuh, kalian kalau mau
selamat, jangan kalian lanjutkan perjalanan ini katanya. Kata nenek-nenek itu, gimana lah suara nenek-nenek gitu kan, payah sih meragakannya gitu kan, apalagi dengan suara saya yang amat merdu ini. Oke, jadi gitu ya, pokoknya nenek-nenek itu bilang, kalian kalau mau selamat lebih baik kalian jangan lanjutkan perjalanan ini. Nah, kami pun saking jengkelnya bertanya tuh sama nenek-nenek itu, kenapa nek kami nggak boleh melanjutkan perjalanan ini? Terus nenek-nenek itu pun berkata tuh, ini bukan waktunya manusia untuk bermain-main di malam hari katanya, karena ini adalah malam dimana makhluk-makhluk seperti kami berkeliaran katanya. Kami pun belum mudeng gitu kan, apa maksudnya itu, belum mudeng kan, belum sadar kan. Tapi karena si Fitri ini udah 2 kali itu kemasukan, kami pun agak ngeri juga itu kan, karena udah diperingati 2 kali tuh. Sama pertama kayak sosok kakek-kakek deh kan, tapi belum begitu tua suaranya. Yang sekarang yang kedua ini sosok nenek-nenek, sudah ada geraman dari hutan itu kan, geraman menyeramkan tuh, ke suara hewan apa gitu kan. Nenek-nenek itu pun terus berulang kali ngomong kan, kami harus pulang, harus kembali kalau mau selamat, jangan melanjutkan perjalanan ini katanya, karena malam ini bukan waktunya manusia untuk bermain katanya, waktunya untuk makhluk kayak kami untuk main pada malam itu katanya. Nah, kami pun belum mudeng gitu kan, apa yang disebutin nenek itu kok bisa seperti itu, bukannya malam-malam sama aja gitu kan. Menurut kami, akhirnya kami pun terus bertanya itu kan, ngorek-ngorek sama informasi sama nenek itu, kenapa malam ini bukan waktunya manusia untuk bermain gitu kan. Tiba-tiba nenek itu pun berkata, kalian tidak tahu kalau malam ini adalah sebuah malam yang dikeramatkan katanya kan. Nggak ngomong itu nenek itu tuh, kalau malam itu tuh satu pada tepatan 1 Suro gitu kan, pada tanggalan Jawa. Karena kami pun nggak tahu tuh, karena tanggal itu emang tanggal 9 kan kalau tanggal nasionalnya. Rupanya pada tanggal 9 Agustus itu 2021 bertepatan pada bulan 1 Suro tuh. Kami pun sadar-sadarnya pas kami udah nyampe ke rumah itu, udah balik lagi kan. Oke, jadi singkat cerita, kami pun berusaha lagi itu kan, berinteraksi sama nenek tersebut supaya nenek tersebut mau keluar dari tubuhnya Putri itu kan. Tapi nenek-nenek itu tetap gak mau keluar. Kalau tetap dia ngomong, kalau kalian mau selamat lebih baik kalian jangan lanjutkan perjalanan ini kan. Ya gitu udah, karena kami udah bingung itu gimana caranya kan, udah kami pijit jempolnya, nenek itu nggak keluar juga kayaknya. Gimana gitu kan, kayak pertama tadi pun udah kami lakukan, nenek sosok yang memasukin tubuhnya si Putri ini nggak mau keluar juga itu. Akhirnya kami pun nyerah itu. Kami bilang lah sama nenek itu, oke nek, kami nggak bakal melanjutkan perjalanan ini, kami akan pulang kembali, nggak akan melanjutkan perjalanan ini. Tapi nenek keluar gitu dari tubuh Putri gitu, dari tubuh teman saya ini, teman kami ini gitu kan. Udah gitu sesaat nenek itu terdiam, tiba-tiba Putri pun tersadar itu, ada apa ini kan, sambil gemeteran dia kan, kenapa saya katanya kan. Kami bilang lagi kan, nggak apa-apa gitu kan, tadi kamu tiba-tiba lemes Put, terus kamu terjatuh, kami bang, sekarang mungkin kamu udah kembali itu kan kesadarannya, jadi
karena kamu kelelahan apa gimana gitu kan, belum, karena kamu pun mungkin baru pertama ini kan melakukan perjalanan pada malam hari yang lumayan jauh gitu kan. Emang kami pun itu dari tempat kami tinggal ke situ tuh udah sekitar 3 jam perjalanan tuh, 3 jam lebih lah, hampir 4 jaman udah nyampe ke hutan itu. Sedangkan untuk menuju ke tempat yang akan kami tuju itu dari tempat kami tinggal 8 jaman tuh, jadi sekitar 4 jam lebih lagi kami sampai gitu. Tapi karena insiden ini kan, kejadian tadi itu akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang saja, kembali ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan tersebutnya. Setelah Putri pun sadar kan, karena kami pun udah terlanjur ngomong sama nenek itu bahwa kami akan kembali pulang ya, nggak melanjutkan perjalanan. Sebenarnya nenek itu nggak jahat ya, cuman dia kayak memberitahu gitu kan, supaya kami selamat gitu kan, nggak terjadi sesuatu hal yang fatal gitu kan. Singkat cerita, tiba-tiba suara aungan itu pun terdengar kembali sekitar berapa menit tuh, 3 menit lebih lah, 3 menit gitu kan. Aungan itu bunyi terdengar kembali itu kan, suaranya menusuk ya ke telinga, sampai getar gitu, hati pun bergetar gitu kan mendengarnya. Tiba-tiba setelah aungan itu berhenti, bersamaan dengan hujan pun ikut berhenti, bahkan tidak ada gerimis itu, rintik-rintik, seolah-olah semesta pun mendukung kami untuk pulang kembali ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan kan. Akhirnya kami pun tersadar ya kan, mungkin emang kami tidak boleh melintasi hutan ini di malam hari itu kan. Kami pun belum sadar gitu kan, kalau itu 1 Suro. Kami sadarnya udah nyampe rumah kan, ceritanya tadi tuh kami tanggalan rupanya di tanggalan Jawa itu tanggal 1 Suro. Oke, jadi kami pun pulang gitu karena hujan pun udah reda itu kan, bersama hilangnya suara aungan tersebut. Hujan pun reda tanpa gerimis, kami pun melaju pulang. Belum beberapa lama kami melaju ke arah pulang, tiba-tiba ada sosok nenek-nenek dan kakek-kakek di pinggir jalan menatap kami sambil tersenyum, seolah-olah mereka merestui atas kepulangan kami kembali, merestui perjalanan pulang kami tersebut. Setelah itu kami pun tidak mendapatkan gangguan apa-apa itu. Kami sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami pun baru sadar sampai ke rumah beberapa saat kami berbincang-bincang itu kan, ngobrol-ngobrol apa sebabnya, dan memikir ulang apa yang disebutkan sesuatu yang merasuki si Fitri itu kan. Si Fitri pun kaget itu kan, dia baru tahu di situ kalau dia 2 kali kemasukan gitu kan. Akhirnya kami pun menemukan tuh penyebabnya. Ternyata pada malam itu tuh, pada hari itu kami berangkat tuh bertepatan pada tanggal 1 Suro, pada tanggalan Jawa ya. Oke, jadi itulah cerita yang gua bawakan pada malam ini. Semoga kalian yang menonton video ini bisa terhibur ya, dan menikmati ceritanya. Oke, terima kasih yang telah mensupport channel gue, memberi dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share
share sebanyak-banyaknya agar gua lebih semangat membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik dari channel JL04. Oke, singkat cerita, gue pun berterima kasih kepada kalian semua dan gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.